Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi, gua Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk melihat pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Dan kali ini sangat banyak di kolom komentar untuk dibuatkan progres pembangunan Gedung Indonesia 1 yang saat ini sudah dimiliki mayoritas saham oleh Media Group milik Pak Surya Paloh. Dan kali ini gue bakal menceritakan sedikit sengkarut proyek Gedung Indonesia 1 ini, ceritanya seperti apa teman-teman. Dan kali ini gue bakal ngebacain sedikit ataupun gue kutip langsung dari media online CNBC. Nanti linknya ini bakal gue masukin di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian bisa baca langsung ataupun bisa dipertanggungjawabkan lah apa yang gue sampaikan di video kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Progres proyek Menara Kembar Indonesia 1 yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta telah mencapai 70%. Namun, pembangunan terhambat karena ada sengketa antara para pemilik, yakni PT Cina Sunangol Media Investment atau CSMI dengan PT Media Property Indonesia yang merupakan bagian dari Media Group. Kerjasama antara Cina Sunangol Real Estate atau CSRI dengan Media Group awalnya terjalin pada 7 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2014. Kala itu, keduanya sepakat untuk membangun beberapa proyek. Salah satunya adalah Gedung Indonesia 1. Gedung yang digadang-gadangkan menjadi paling tinggi di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi simbol investasi asing di Indonesia. Pada tahun 2014, ada satu trigger memberikan contoh investasi itu. Tahun 2015 kemudian groundbreaking diresmikan oleh Presiden Jokowi. Media Group mendapatkan tanah premium bekas Mall IX di Tamrin, ujar CEO Media Group M. Mirdal Akib kepada CNBC Indonesia dalam program Power Lunch Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021. Berangkat dari kerjasama itulah kedua belah pihak sepakat membuat PT Cina Sunangol Media Investment atau CSMI dan membangun Gedung Indonesia 1 di lahan strategis tersebut. Adapun kontribusi saham sebesar 70% yang merupakan mayoritas dipegang oleh CSRI dan 30% alias minoritas dipegang oleh Media Group melalui anak usahanya yaitu PT Media Property Indonesia atau MPI. Berjalan terus proses bisnis biasa dengan tujuan lebih besar. Bagaimana membangun ekonomi Indonesia untuk membangun image di luar, katanya. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, terjadi perubahan saham pengendali pada tubuh CSRE sehingga ada beberapa perubahan administrasi yang belum dirampungkan. Tak hanya itu, mulai banyak praktik yang dilakukan CSRE dan yang menurutnya tak sesuai dengan Good Corporate Governance atau GCG. Salah satunya banyak aksi korporasi tanpa melibatkan pemegang saham 30% imbuhnya. Bahkan belakangan ada penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang terjadi. Dan Media Group mengetahui hal itu dari pemberitaan media massa. Imbasnya, pembangunan Indonesia 1 meleset dari target yang awalnya selesai pada tahun 2020. Ini yang disayangkan, belum lagi banyak keputusan yang bisa dilakukan bersama dan meminimalisir risiko. Target pembangunan gedung selesai tahun 2020, kemudian terhenti karena pandemi. Tapi disayangkan kalau ada diskusi bisa diselamatkan. Belum lagi kewajiban administrasi RUPS belum dilakukan 1 tahun sehingga direksi vakum, ujarnya. Menurut dia, jika ada diskusi secara serius, maka bisa menyelamatkan beberapa hal
salah satunya tenaga kerja. Dengan adanya gugatan PKPU serta kewajiban administrasi hingga belum juga dilakukan RUPS dalam kurun setahun, membuat media group harus mengambil tindakan tegas. Ini yang harus ditagih secara etik. Surat menyurat, diskusi. Ini sampai sekarang belum terrealisasi. Dasar itu kami menggugat kepada Polda Metro Jaya, jelasnya. Tak hanya persoalan administrasi, beredar informasi bahwa China Sonangol telah menjual kepemilikan di CSMI kepada pihak lain. Pembeli saham CSMI ini disebut-sebut merupakan pengusaha Indonesia yang memiliki grup usaha yang besar. Lagi dan lagi kami selalu mendengar informasi ini dari pihak lain. Apakah ini rumor atau tidak? Kami mendapatkan informasi dari ataupun ada peralihan saham, otomatis mengalihkan kepemilikan saham di Indonesia 1, ujarnya. Kini dia berharap pembangunan gedung Indonesia 1 akan segera rampung karena perkembangannya sudah mencapai 70%. Harapan kami cepat selesai, cuma administrasi manajemen. Segera lakukan RUPS, gedung ini sudah 70%, butuh 1-1,5 tahun untuk selesai, ujarnya. Gedung Indonesia 1 terdiri dari 2 tower, yaitu Tower Timur dan Tower Selatan. Masing-masing terdiri dari 55 dan 59 lantai dengan basement sebanyak 7 lantai. Ini gedung pertama yang terkoneksi langsung dengan MRT. Konsepnya green building, tegasnya. Adapun harapan pembangunan gedung Indonesia 1 dilakukan karena negara butuh tenaga kerja lebih banyak untuk bisa melanjutkan ini. Ekonomi berputar di kawasan itu, semua sudah tinggal permasalahan administrasi aja, katanya. Adapun menyoal laporan MPI ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi yang dilakukan CSMI bukanlah tanpa alasan. Ada 2 dasar laporan polisi tersebut disebut, yakni pertama, China Sonangol Real Estate atau CSRE belum memenuhi kewajibannya dalam mengakui kepemilikan MPI sebesar 30% di gedung Indonesia 1. Dasar kedua adalah CSRE disinyalir sudah mengalihkan kepemilikan saham di CSMI kepada pihak lain. Informasi aksi korporasi ini dikabarkan dilakukan di Singapura beberapa waktu lalu. Jadi kami harap apa yang kami dengar, kami yakin itu benar ada indikasi ke sana. Jangan dilakukan dulu. Sementara kepemilikan saham di CSMI belum clear. Jangan sampai pihak ini akan ikut terjebak sengketa yang belum jelas pungkasnya. Jadi seperti itu teman-teman, sengkarut proyek gedung Indonesia 1 ini. Dan saat ini media group miliknya Pak Surya Paloh sudah memiliki mayoritas saham yang ada di Indonesia Tower ini, teman-teman. Dan gue bakal bacakan dikit lagi. Gue dapatnya dari media online lagi, yaitu Tribun Bisnis, dan tetap gue bakal tuliskan di kolom deskripsi agar apa yang gue sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan melalui media online ini. Judulnya, Perusahaan Surya Paloh akuisisi saham mayoritas gedung Indonesia 1 di MH Tamrin. Media Group, bisnis perusahaan milik Surya Paloh, mengakuisisi saham mayoritas gedung Indonesia 1 yang terletak di MH Tamrin, Jakarta Pusat. PT Media Property Indonesia atau MPI melakukan akuisisi saham dari PT China Sonangol Media Investment atau CSMI. CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib mengatakan, pada awal tahun 2022, Media Group secara resmi telah memegang saham penuh terhadap gedung Indonesia 1. Menurutnya, gedung Indonesia 1 sebagai satu di antara yang tertinggi di bumi pertiwi. Kalau kita lihat, tinggi gedung ini sekitar 300 meter. Ada 2 gedung dengan tinggi 300 meter. Di kawasan Jakarta, salah satunya gedung Indonesia 1. Katanya dikutip Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Mirdal Akib menjelaskan, saat ini gedung Indonesia 1 sedang dalam proses penyelesaian. Pembangunan masih sekitar 40% lagi dan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2023. Gedung Indonesia 1 terhubung langsung dengan stasiun MRT Jakarta. Di depan gedung ini terdapat beragam transportasi publik sehingga mempermudah akses dari segala arah. Nantinya, N Block Sound Tower atau Menara Selatan
akan diinvestasikan berdasarkan strata title yang memungkinkan pembeli memiliki opsi fleksibel untuk digunakan sendiri, disewakan atau dijual kembali. MPI bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Colliers sebagai manajemen investasi yang akan menangani penjualan Gedung Indonesia 1 pungkasnya. Jadi seperti itulah teman-teman sejarah singkat dari Gedung Indonesia 1 yang sengkarutnya ya cukup rumit juga ya teman-teman di dalam kepemilikan saham antara dua perusahaan ini, dari Cina Senangol dan dari Media Group miliknya Pak Surya Paloh. Dan di sini pun kita melihat memang kondisi gedung ini memang sekitar 40% lagi teman-teman, tinggal di polis-polis aja. Ini tinggal beberapa item ataupun banyak item yang harus diselesaikan, dan mudah-mudahan gedung ini tidak seperti Menara Saida ya teman-teman ya. Karena Menara Saida itu disayangkan juga ya, di tengah kota seperti itu Menara Saida tidak bisa digunakan karena menurut ahli gedung tersebut miring atau gagal struktur teman-teman. Dan ya ini dia kita menuju turun ke bawah, dan beberapa kaca pun sudah mulai terpasang ya teman-teman kalau kita lihat. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Gue minta maaf teman-teman kalau selama memandu kalian di video ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa teman-teman yang gak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Yuk kita dukung terus pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu pembangunan proyek nasional ataupun proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju teman-teman. Berikan ide-ide kreatif kalian ke pemerintah kita jika menurut kita ada yang kurang dari pembangunan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan solusi ataupun masukan yang baik dari kalian, pemerintah kita bisa menerimanya juga dengan baik, dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan mampukan para pemimpin negeri ini bisa melakukan solusi yang kita berikan kepada mereka, dan mudah-mudahan suatu hari nanti pembangunan Indonesia lebih mudah, dan Indonesia tidak hanya menjadi negara
berkembang, tapi suatu hari nanti bisa menjadi negara maju. Amin. Dan terima kasih juga teman-teman sudah nonton video ini sampai habis. Silahkan klik like kalau kalian suka dengan video ini. Komen, silahkan isi kolom komentar masukan kalian untuk pembangunan gedung Indonesia 1 ini milik Pak Surya Paloh, dan buat gue juga apa agar channel ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gua Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.